Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu. Ketua, silakan pimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin. Nah, ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Kalivia, Hadir, Bu. Andika Saputra, Hadir. Atta Tri Yanesha, Hadir, Bu. Habibillah, Hadir, Bu. Nailal, Hadir. Muri. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Bagus anak-anak ibu, semuanya anak-anak ibu hadir. Baik anak-anak ibu, adakah dari anak-anak ibu yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih, Bu. Nah, coba sebutkan apa itu Aisyah? Mengenai gradien, Bu. Oh, minggu lalu kita mempelajari mengenai Gradien. gradien. Nah, gradien. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu gradien? Tahu, Bu? Nah, coba sebutkan apa itu Habibillah? Gradien itu adalah kemiringan garis, Bu. Gradien adalah kemiringan garis. Kemiringan. Bagus Habibillah. Kemiringan garis. Nah, apakah masih ada yang lain yang bisa menyebutkan apa itu definisi gradien? Tahu, Bu? Nah, coba sebutkan apa itu Hatta. Definisi gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X, Bu. Bagus Atta. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Udah, Bu. Nah, pada hari ini kita akan masuk materi yang baru, yang mana materinya adalah lanjutan dari gradien. Materinya adalah mengenai bentuk dari persamaan garis lurus. Bentuk persamaan garis Lurus. Nah, minggu lalu kita mempelajari mengenai gradien dan sekarang kita melanjutkannya mengenai persamaan garis lurus. Nah, apa manfaat kita mempelajari persamaan garis lurus ini? Adakah dari anak-anak ibu yang tahu apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nggak tahu, Bu. Nah, tidak ada yang tahu. Nah, pembelajaran kita mengenai persamaan garis lurus ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita bisa menentukan kemiringan dari suatu bangunan. Adakah dari anak-anak ibu yang tahu Menara Pisa? Tahu. Nah, Menara Pisa itu ada di Italia. Pernahkah anak-anak ibu memperhatikan? Nah, pernahkah anak-anak ibu memperhatikan bagaimana bentuk dari bangunan Menara Pisa tersebut? Menara Pisa bentuknya, apakah bentuknya lurus atau agak condong? Agak condong, Bu. Nah, Menara Pisa itu tidak lurus, dia condong ke samping. Nah, itulah manfaat kita mempelajari persamaan garis lurus. Kita bisa menentukan kemiringan dari bangunan tersebut. Nah, sekarang Ibu lanjutkan pembelajaran kita mengenai bentuk persamaan garis lurus. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus melalui dua buah titik. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik dan diketahui gradien tertentu. Baiklah anak-anak ibu. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, anak-anak ibu masih ingat koordinat Kartesius? Nggak ingat, Bu. Nah, koordinat Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Yang mana sumbu X adalah sumbu mendatar. Ini adalah sumbu X. Dan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Ini adalah sumbu Y. Y. Nah,
kita menentukan persamaan garis lurus. Diketahui sebuah titik. Kita misalkan di sini ada titik A. Titik A. Yang mana titik A di sini adalah x, x1, y1. Titik A berada di titik x1, y1. x1, y1. Nah, bagaimana kita membuat sebuah garis lurus dari titik x1, y1 tersebut? Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita buat. Misalkan garisnya condong ke kiri, atau condong ke kanan, atau berupa garis yang tegak, atau berupa garis yang mendatar. Nah, jika diketahui hanya satu titik, anak-anak ibu bisa membuat beberapa kemungkinan garis lurus. Tapi kita hanya diminta membuat sebuah garis lurus dari titik. Nah, apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan satu garis lurus dari sebuah titik? Nah, minggu lalu kita mempelajari mengenai gradien. Gradien itu perbandingan antara garis Y dan garis X. Nah, delta Y titik delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kita memiliki satu buah titik, yaitu x1, y1. Titik A adalah x1, y1. Ini adalah titik A, x1, y1. Ini sebuah garis lurus, yang mana gradien M. Gradien itu adalah M. Bagaimana cara kita menentukan persamaan garis lurusnya? Jika diketahui satu buah titik dan sebuah gradien, kita harus memiliki titik bantu. Yang mana titik bantunya kita misalkan Y dan X. Nah, dari titik tersebut kita bisa membuat gradien, yang mana gradien itu perbandingan dari delta Y dan delta X. Yang mana Y tadi kita memiliki x1, y1. Jadi y dikurang y1 per x2 dikurang x1. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Paham. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan bagaimana persamaan garis lurus dari sebuah titik jika diketahui sebuah titik dan sebuah gradien. Nah, bagaimana caranya? Adakah dari anak ibu yang tahu apa bentuk persamaan garis lurus jika diketahui satu buah titik dan satu buah gradien? Nggak tahu, Bu. Bentuk persamaan garis lurus jika diketahui satu buah titik dan satu buah gradien, kita bisa memanipulasi rumus dari gradien ini, manipulasi aljabar, menjadi, ini kan adalah M. Nah, kita bisa memindahkan Y kurang Y1 ke sebelah kiri dan M kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita kali silang. Nah, Y kita kurang Y1 sama dengan M kita kali ke X2 dikurang X1. M dikali X2 kurang X1. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis lurus jika diketahui satu buah titik dan gradien tertentu. Nah, anak-anak ibu paham dengan rumusnya? Paham, Bu. Nah, untuk lebih memahaminya, ibu akan berikan sebuah contoh soal. Nah, misalkan ibu punya titik B misalnya. Titik B 2,4 dan gradien 3.
tentukanlah persamaan garis lurus dari titik B 2,4 dan gradien 3. Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, tadi kita memiliki rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, rumus tersebut dapat kita gunakan untuk mencari persamaan garis lurus dari titik B 2,4 dan gradien 3. Kita mengetahui titik B 2,4 berarti X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 4, dan M sama dengan 3. Ini adalah gradien itu lambangnya M. Kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X1, Y1, dan M ini ke dalam persamaan yang telah kita peroleh. Y dikurang Y1 4. Masukkan 4. Kita ganti nilainya Y1 dengan 4. Kemudian M kita diketahui 3. Kita ganti dengan 3. X itu tidak diketahui berapa nilainya. Kemudian kita kurang X1 kita ganti dengan 2. X kurang 2. Nah, selanjutnya dapat kita jabarkan menjadi Y dikurang 4. 3 kita kali ke X dan juga kita kali ke negatif 2. 3 kita kalikan ke X terlebih dahulu. Menjadi 3X. Kemudian 3 kita kalikan ke negatif 2. Positif kita kali negatif, hasilnya negatif. Nah, dikurang atau negatif 6. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan garis lurus. Anak ibu masih ingat apa saja bentuk persamaan garis lurus? Lupa, Bu. Nah, bentuk persamaan garis lurus itu ada 2. Yang pertama bentuk eksplisit, di mana komponen X dan komponen Y-nya tidak berada dalam satu ruas. Kemudian persamaan garis lurus yang berbentuk implisit. Bentuk implisit itu komponen Y maupun komponen X-nya berada dalam satu ruas. Nah, untuk soal ini kita tidak diminta untuk membuatkan bentuk implisit maupun bentuk eksplisit. Akan tetapi, jika dalam soal tersebut ada option A, B, C, D dan anak ibu diminta membuat ke dalam bentuk implisit maupun bentuk eksplisit, maka anak ibu harus merubahnya ke dalam bentuk implisit maupun eksplisit. Nah, di sini ibu akan merubahnya ke dalam bentuk eksplisit. Berarti komponen Y dan komponen X-nya tidak berada dalam satu ruas. Nah, berarti Y sama dengan, berarti negatif 4-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Menjadi 3X, kita kurang 6. Dia negatif di sini. Kita pindah ruaskan ke kanan berarti tandanya menjadi positif. Nah, positif 4. Jadi, Y kita kurang sama dengan 3X kurang 6 ditambah 4. Negatif 6 kita tambahkan 4. Berarti ditinggal negatif 2. Nah, ini adalah persamaan dari titik B 2,4 dan bergradien 3. Sampai di sini anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana jika diketahui satu buah titik, akan tetapi gradiennya tidak diketahui? Bagaimana cara anak ibu menentukan persamaan garis lurus jika gradiennya tidak diketahui? Adakah dari anak ibu yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, kalau gradien tidak diketahui, maka kita harus mengetahui sebuah titik lagi untuk menentukan sebuah persamaan garis lurus. Nah, kita tadi mengetahui sebuah titik A. Nih, X sumbu Y. Titik A berada di X1, Y1. Nah, ini X1, Y1. Sebuah garis lurus. Bagaimana tidak diketahui gradien? Maka kita harus mengetahui sebuah titik lagi, bisa kita namakan dengan titik B. Titik B itu berada di X2, Y2. Nah, bagaimana cara kita menentukan
menentukan persamaan garis lurus dari dua buah titik jika diketahui dua buah titik. Nah, kita harus mengetahui dulu, harus meminta bantuan kepada sebuah titik bantu namanya. Kita misalkan di sini titik X dan titik Y. Ini adalah titik C misalnya, titik bantu X, Y. X dan Y. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Minggu lalu juga kita menyinggung tentang gradien. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus ini, kita bisa menentukannya dengan gradien. Gradien itu adalah M. Gradien itu adalah perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Nah, di sini diketahui titik X dan Y dan titik X1, Y1, titik X2, Y2. Jadi kita bisa membuatkan rumus gradien itu dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Ini adalah rumus Gradien. Gradien itu adalah X Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Akan tetapi kita mengetahui titik A dan titik B. Titik A itu adalah X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Karena gradien itu adalah perbandingan antara komponen Y dan komponen X, maka bisa kita buatkan menjadi ini Y1, Y kurang Y1 per X dikurang X1 menjadi Y2. Berarti Y2 kan komponen Y dan komponen X, berarti Y dulu Y1 baru Y2 baru Y1. Berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita bisa menentukan persamaan garis lurus dari persamaan ini dengan memanipulasi aljabar, sehingga persamaannya menjadi Y dikurang Y1 per, atau kita bagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Ini adalah persamaan garis lurus jika diketahui dua buah titik. Jika diketahui dua buah titik, kita bisa menentukannya dengan persamaan yang ada, yaitu Y kurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham tentang rumusnya? Paham, Bu. Nah, kalau anak-anak ibu paham, ibu akan berikan sebuah contoh soal untuk lebih memahami mengenai persamaan garis lurus jika diketahui dua buah titik. Nah, misalkan ibu ada titik A. Titik A itu 1,4 dan titik B itu 2,3. Kita diminta untuk membuatkan persamaan garis lurus dari titik A 1,4 dan titik B 2,3. Dari titik tersebut, rumus mana yang kita pakai? Apakah rumus yang pertama ataukah rumus yang kedua? Rumus yang mana, anak ibu? Nggak tahu, Bu. Nah, rumus yang sebelumnya, rumus yang kedua. Karena rumus yang pertama tadi diketahui satu buah titik dan satu buah gradien. Yang mana rumusnya Y kita kurang Y1 sama dengan M kita kali X kurang X1. Di sini diketahui dua buah titik, yang mana titik A dan titik B. Jadi kita bisa menggunakan rumus Y kita kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, titik A adalah X1 sama dengan 1. Kemudian 4 adalah Y1 sama dengan 4. Sedangkan titik B X2 yaitu 2 dan Y2 itu 3. Nah, diketahui X1, Y1, X2, Y2. Jadi bisa kita langsung substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan. Y tidak diketahui, maka kita tulis Y dikurang Y1 4. Kita tulis 4. Y2 3 ganti dengan 3 dikurang Y1 4.
tidak diketahui, maka kita tulis X. X1, 1 berarti dikurang 1. X2 diketahui 2, diganti dengan 2 dikurang 1. Kita operasikan, Y dikurang 4 dibagi 3 dikurang 1, negatif 1. X dikurang 1 tetap, kita bagi 2, kita kurang 1, 1. Nah, anak-anak ibu harus memperhatikan tanda dari setiap angka yang ada. Di sini ada negatif, di sini positif. Jadi anak-anak ibu harus melihat tanda agar anak-anak ibu tidak salah dalam mengoperasikan persamaan tersebut. Kita kali silang terlebih dahulu. Y dikurang 4 dibagi negatif 1. Y kurang 4 kita kalikan ke 1 menjadi Y dikurang 4. Karena Y dikali 1 adalah Y, sedangkan negatif 4 dikali 1 adalah negatif 4. Kemudian X kurang 1 kita kalikan ke negatif 1. Kita harus mengalikannya satu per satu. X kita kalikan negatif 1 menjadi apa namanya ibu? Negatif X. Kemudian negatif 1 kita kalikan negatif 1. Hasilnya negatif dikali negatif Positif. positif 1. Nah, kita merubahnya ke dalam bentuk eksplisit, yang mana komponen X dan komponen Y-nya tidak berada dalam satu ruas. Jadi Y sama dengan negatif 4-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif X ditambah 1. Negatif 4 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 4. Y sama dengan negatif X positif 1 tambah 4 positif Y. Nah, ini adalah bentuk persamaan jika diketahui dua buah titik. Sampai di sini anak-anak ibu paham dengan soal yang ibu berikan? Paham, Bu. Nah, kalau anak-anak ibu paham, ibu minta anak-anak ibu mengerjakan soal di KPD yang ibu berikan. Kerjakan secara kelompok yang telah ibu bagi. Di sana ada 2 soal. Anak-anak ibu harus mengerjakan soal tersebut. Yang mana soal pertama mengenai 1 buah titik dan gradien, dan soal yang kedua diketahui 2 buah titik. Anak-anak ibu diminta untuk membuatkan persamaan garis lurus. Nah, ibu tunggu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Dari soal yang anak-anak ibu dapatkan, apakah anak-anak ibu mengerti dengan soal tersebut? Ngerti, Bu. Nah, anak-anak ibu paham dan tahu apa jawaban dari soal tersebut. Nah, dari yang telah kita pelajari, apakah anak-anak ibu bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Enggak, Bu. Nah, tadi kita mempelajari mengenai persamaan garis lurus. Nah, ada 2 kondisi tadi. Yang pertama apa tadi anak-anak ibu? Diketahui berapa titik? 2 titik. 1 titik, Bu. Nah, tadi yang pertama diketahui 1 buah titik dan diketahui sebuah gradien. Nah, gradien itu apa tadi anak-anak ibu? Kemiringan garis. Nah, kemiringan garis, bagus anak-anak ibu. Jadi yang pertama tadi diketahui 1 buah titik dan 1 buah gradien. Nah, jadi dari situ kita bisa menentukan persamaan garis lurus dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kita kali X dikurang X1. Nah, yang kedua tadi diketahui berapa titik anak-anak ibu? 1, Bu. Nah, bukan 1 anak-anak ibu. Nah, diketahui 2 buah titik, tidak 1. Tadi yang pertama udah 1 kan? Nah, yang Iya, kedua Bu. adalah 2 buah Titik. Nah, jangan lupa ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Ada 2 kondisi. Diketahui 2 buah titik. Kalau diketahui 1 buah titik dan tidak diketahui apa-apa, maka kita bisa membuat persamaan garis lurusnya menjadi kemungkinan banyak kemungkinan. Anak-anak ibu paham? Dari awal ibu telah mengingatkan tadi kan, kalau diketahui 1 buah titik tadi, kita bisa menentukan persamaan garis lurusnya menjadi beberapa kemungkinan. Ada yang condong ke kiri, ada yang condong ke kanan, ada yang lurus, ada yang datar. Kalau dia condong ke kiri, maka gradiennya
negatif. Kalau dia condong ke kanan, maka bergradien positif. Kalau dia berupa garis mendatar, maka gradiennya 0. Sedangkan kalau garisnya lurus, maka gradiennya itu kemungkinan tak hingga. Jadi ada dua buah titik ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Nah, titik A maupun titik B atau titik apa saja, yang penting dua buah titik yang berada di koordinat kartesius. Kita bisa menentukan persamaan garis lurusnya dengan rumus Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, ada dua rumus yang harus kita pahami untuk menentukan persamaan garis lurus. Jika diketahui satu buah titik dan satu gradien dan diketahui dua buah titik. Sampai di sini anak-anak ibu paham dengan materi yang ibu sampaikan? Paham, Bu. Nah, anak-anak ibu sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan. Nah, untuk lebih memahaminya, anak-anak ibu tolong kerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 72. Anak-anak ibu kerjakan nomor 1 sampai 5. Minggu depan tolong anak-anak ibu kumpulkan, dan untuk minggu depan anak-anak ibu harus memahami persamaan garis lurus yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Ya, Mungkin, Bu. baik anak-anak ibu, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.